Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin. Nah, pagi hari ini apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Tentunya sudah siap ya. Nah, sebelum belajar, kita lebih baik membaca doa sebelum belajar. Yuk bareng-bareng berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, setelah selesai berdoa, kemudian anak-anak simak video pembelajaran berikut ya. Kita akan belajar tema 1, lingkunganku yang bersih, subtema 3, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, pembelajaran ketiga. Kegiatan kita hari ini adalah belajar bahasa Indonesia, menyimak teks, dan belajar matematika tentang mengukur panjang dan berat benda. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mendengarkan guru bercerita tentang benda yang menjadi sampah di lingkungan, siswa dapat menceritakan kembali dengan kalimatnya sendiri. Kedua, setelah mengamati cerita yang disampaikan guru, siswa dapat bertanya jawab mengenai sampah organik dan non-organik, serta pemanfaatannya. Ketiga, siswa dapat menyusun huruf menjadi kata-kata yang berhubungan dengan kerja bakti dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan penggaris dan timbangan, siswa dapat mengukur panjang dan berat. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Lanjut ke materi utama. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu menyimak teks. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah. Pertemuan Jumat lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis sampah juga. Hari ini Ibu akan mengulanginya. Jadi jenis-jenis sampah di sini ada 2, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik di sini adalah sampah yang sifatnya itu mudah membusuk. Jadi sampah organik ini dapat dijadikan pupuk kompos. Contohnya ada sisa makanan, nasi, sayur, dedaunan, buah-buahan, kemudian ada sayur-sayuran, itu sampah yang jenisnya mudah membusuk. Dan biasanya sampah organik ini tempat sampahnya itu berwarna hijau. Nah, selanjutnya adalah sampah non-organik. Sampah jenis ini adalah sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya ada kertas, botol minuman plastik, kaleng, dan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Contohnya bungkus makanan, bungkus minyak goreng, bungkus deterjen, seperti itu ya. Paham anak-anak semua mengenai jenis-jenis sampah? Jika ada yang belum paham, ditanyakan di grup WhatsApp ya. Selanjutnya, tugas yang pertama adalah sebutkan sampah apa saja yang termasuk sampah organik dan sampah non-organik. Kirimkan jawaban voice note anak-anak di grup WhatsApp ya. Nah, kemudian simaklah bacaan di bawah ini. Sampah organik dan non-organik, semua orang membuang sampah setiap hari. Dari hari ke hari, sampah makin menumpuk. Kita harus mengolah sampah dengan baik. Caranya dengan mengurangi banyaknya sampah.
memisahkan sampah organik dan non-organik, juga dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas, mengolahnya menjadi barang-barang yang berguna. Kemudian tugas yang kedua adalah susunlah huruf-huruf berikut. Bentuklah menjadi kata yang berhubungan dengan kebersihan. Yang pertama, ada huruf B, R, H, E, S, I. Dari huruf tersebut, jika disusun menjadi kata apa ya? Kedua, ada huruf U, S, A, dan P. Ada 4 huruf. Jika disusun menjadi satu kata, kira-kira kata apa ya? Ketiga, ada huruf A, P, I, dan R. Coba susun huruf-huruf berikut menjadi sebuah kata ya. Dan soal yang terakhir, ada huruf S, A, H, E, T. Susun juga ya. Itu tugas yang kedua, kirimkan jawaban anak-anak melalui voice note di grup WhatsApp. Itu tadi pembelajaran mengenai bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar matematika, yaitu mengukur panjang dan berat benda. Yang pertama, kita akan belajar panjang. Jadi, panjang adalah suatu ukuran yang menyatakan jarak antara ujung dengan ujung. Di sini ada sebuah titik. Pertama, titik A, dan ada titik B. Jika kita menghubungkan garis antara titik A dan titik B, itu termasuk panjang. Itu ya. Alat ukur panjang adalah meteran dan penggaris. Di sini ada contoh penggaris dan meteran. Nah, contoh mengukur panjang menggunakan penggaris. Misalnya di sini kita akan mengukur panjangnya pensil. Maka bawah pensil itu harus tepat pada angka 0 pada garisan. Kemudian kita ukur panjangnya berapa. Jadi dari ujung bawah itu menuju angka 0 dan ujung atas pensil itu menuju angka berapa? Di sini adalah menuju angka 11 pada penggaris. Oh, berarti panjang pensil adalah 11 cm. Itu ya. Paham anak-anak semuanya? Jadi letakkan ujung benda itu pada angka 0 di penggaris, kemudian tentukan panjangnya dengan mengukur dari ujung bawah ke ujung atas. Itu ya. Selanjutnya kita akan belajar berat. Berat adalah besaran ukuran dari isi suatu benda. Contohnya ketika anak-anak mengangkat tas sekolah, maka anak-anak akan merasakan seberapa berat tas tersebut. Gitu ya. Kemudian alat ukur berat itu ada timbangan. Jadi timbangan tuh juga ada bermacam-macam jenisnya. Ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Kemudian cara mengukur berat yaitu, contohnya di sini adalah berat jagung adalah 5 kg. Letakkan jagung di dalam timbangan duduk, kemudian lihat angka dalam timbangan tersebut. Jika angka tersebut menunjukkan angka 5, oh berarti berat jagung itu adalah 5 kg. Jika benda atau barang itu menunjukkan angka 3, oh berarti berat benda tersebut adalah 3 kg. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kemudian tugas yang terakhir atau tugas ketiga yaitu coba ukur barang-barang bekas yang kamu miliki. Contohnya botol dan kardus bekas.
Kemudian catat nama benda, panjang dan berat benda. Tulis juga benda mana yang paling berat dan paling panjang. Contohnya di sini. Ada nama benda, botol minuman plastik bekas. Panjangnya berapa nanti diukur dengan penggaris dan beratnya berapa nanti diukur juga ya. Ditimbang juga. Kemudian yang kedua ada nama benda, kardus bekas. Diukur panjangnya berapa dan beratnya berapa ya. Antara kedua benda bekas tersebut, mana yang paling berat dan mana yang paling ringan dan mana yang paling panjang, nanti jawabannya dikirimkan melalui voice note di grup WhatsApp ya. Ibu tunggu jawaban dari tugas-tugas anak hari ini. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran ini. Apabila dalam penyampaian materi Ibu banyak salahnya, mohon maaf. Anak-anak sehat terus ya, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan diri dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan rajin untuk mencuci tangan. Itu ya. Oke. Sekian dari Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.